Bab 245, menjadi sasaran. Cici. Raja tikus pemakan batu meraung di ponselnya. Saat dia meraung, semua tikus pemakan batu di piramida yang terbuat dari tikus pemakan batu jatuh ke tanah, membentuk lapisan tebal. Sejumlah besar tikus pemakan batu berbalik dan menatap Lin Chen dengan mata merah, tetapi menutup mata terhadap yang lain. Melihat adegan ini, Lin Chen tiba-tiba berpikir, "Ups, saya menjadi sasaran." Chen Gaoi, Sue Lingyun dan yang lainnya juga terkejut. Setelah sekian lama bertempur, semua orang pun paham bahwa tikus pemakan batu ini memiliki kebijaksanaan yang cukup besar, terutama Raja Tikus Pemakan Batu, yang kebijaksanaannya hampir tidak kalah dengan manusia dewasa. Karena itu, tikus pemakan batu ini telah melihat batu darah naga di tangan Lin Chen sebelumnya, dan mengetahui bahwa batu darah naga ada di tangan Lin Chen, jadi mereka menatap Lin Chen saat ini. Cici. Raja Tikus Pemakan Batu mengeluarkan suara yang tajam dan keras. Begitu suaranya turun, sejumlah besar tikus pemakan batu di tanah segera terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian dari tikus pemakan batu berjumlah 10.000 dan mengejar Sue Lingyun dan yang lainnya. Salah satu bagiannya adalah jumlah tikus pemakan batu mencapai lebih dari 100.000, mengepung dan menekan Lin Chen. Lin Chen. Sue Lingyun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas. Lin Chen baru saja melarikan diri dari pengepungan tikus pemakan batu. Sekarang tikus pemakan batu ini benar-benar mengepung Lin Chen. Jika tren ini terus berlanjut, tidak peduli berapa banyak tikus pemakan batu yang dibunuh Lin Chen, dia akan dikepung sampai mati oleh tikus pemakan batu ini. Lagi pula, jumlah tikus pemakan batu terlalu banyak. Melihat adegan ini, Lin Chen mengangkat alisnya. Dia mengerahkan energinya, dan suaranya mencapai telinga Sue Lingyun dan yang lainnya, "Saudara Chen, pimpin semua orang ke arah Sulei." Setelah mengatakan itu, Lin Chen tidak terlalu peduli lagi. Dia menendang tanah dengan kedua kakinya, dan dengan bantuan kekuatan pinggang dan kakinya, dia menggunakan serangan elang untuk segera melarikan diri ke dalam hutan lebat. Saat ini, tikus pemakan batu ini telah mengincarnya. Jika Lin Chen masih pergi ke Sulei, saya khawatir Lin Chen tidak hanya tidak bisa lepas dari kejaran tikus pemakan batu ini, tetapi juga akan membawa bencana bagi Sue Lingyun dan lainnya. Cara terbaik adalah memasuki hutan lebat. Lagi pula, dilihat dari kinerja tikus pemakan batu sebelumnya, tikus pemakan batu ini jelas takut dengan hutan lebat dan tidak berani masuk. Dengan kata lain, selama Lin Chen memasuki hutan lebat, itu adalah mungkin untuk lolos dari kejaran tikus pemakan batu tersebut. Namun, bahkan tikus pemakan batu dalam jumlah besar pun takut memasuki hutan lebat. Pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan di hutan lebat, dan pasti sangat berbahaya bagi Lin Chen untuk memasukinya. Aku tidak terlalu peduli lagi. Prioritas pertama adalah menyingkirkan tikus pemakan batu ini. Lin Chen berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menuju hutan lebat. Ciji. Setelah melihat ini, Raja Tikus Pemakan Batu meraung dengan marah, sepertinya telah mengetahui niat Lin Chen dan tampak sedikit cemas. Ketika ratusan ribu tikus pemakan batu di sekitarnya mendengar ini, mereka segera berbalik dan mengejar Lin Chen. Transformasi serangan elang adalah keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat atas. Transformasi serangan elang adalah seni bela diri fisik yang dibuat berdasarkan burung terkuat di benua Tianling, elang Dewa Langit. Transformasi serangan elang yang dipraktikkan oleh Lin Chen hanya memiliki setengah dari pesona Dewa Langit elang, dan banyak ruang untuk perbaikan. Namun, meski dia hanya memiliki setengah pesona elang Dewa Langit, Lin Chen masih sangat cepat. Bahkan jika Chen Gaoi datang, dia mungkin tidak lebih cepat dari Lin Chen. Hanya saja, Lin Chen cepat, dan tikus pemakan batu itu juga tidak lambat dibandingkan dengan Lin Chen, mereka sebenarnya setara. Tiba-tiba, di rumput besar ini, pemandangan aneh terbentuk di dataran. Lin Chen berlari secepat yang dia bisa di depannya, sementara kurang dari 2.000 meter di belakangnya, ada puluhan ribu tikus pemakan batu yang membanjiri tanah. Cici. Kemanapun tikus pemakan batu itu lewat, tidak ada rumput atau batu, sekilas terlihat padat, melimpah, dan menakutkan. Ini. Sue Lingyun dan yang lainnya memandang Lin Chen dengan ngeri saat dia melarikan diri, serta ratusan ribu tikus pemakan batu di belakangnya. Jika itu mereka, akan sulit untuk melarikan diri dari tikus pemakan batu. Faktanya, Fu Zijian dan yang lainnya tidak lemah dalam kekuatan, tetapi dalam hal pukulan terkuat, dimensional Blade Lin Chen jauh melampaui mereka. Untuk alasan ini saja, mereka tidak dapat menghadapi begitu banyak tikus pemakan batu, apalagi melarikan diri. Cici. Pada saat ini, 10.000 tikus pemakan batu yang terbagi menjadi dua bagian juga bergegas ke sisi Sue Lingyun. Puff. Wurong menebas dengan pedangnya dan membunuh seekor tikus pemakan batu. "Ayo pergi, ayo cepat." Wurong meraung sambil membunuh tikus pemakan batu dan mundur ke arah Sulei. Fu Zijian, Sigang dan lainnya juga menggunakan seni bela diri untuk membunuh tikus pemakan batu yang mendekat.
Semua orang mengerti bahwa pada saat ini, sebagian besar tikus pemakan batu sedang mengejar Lin Chen, yang merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk pergi. Jika mereka melewatkan kesempatan ini dan tikus pemakan batu itu kembali, mereka pasti akan mati. Lin Chen, aku berhutang nyawa padamu, kata Zheng Ke dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena Lin Chen, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Tetapi pada saat yang sama, Lin Chen sendiri berada dalam krisis. Sue Lingyun melirik punggung Lin Chen dan menebas tikus pemakan batu dengan pedang ungu tajam di tangannya. Hasil saat ini jauh lebih baik dari yang dia harapkan, setidaknya, Lin Chen tidak mati. Ayo pergi. Bisik Chen Gaoi, dan segera semua orang mulai membunuh tikus pemakan batu sambil menuju ke arah yang ditinggalkan Su Lei dan yang lainnya. Tidak banyak tikus pemakan batu yang mengelilingi Sue Lingyun dan yang lainnya saat ini. Saat semua orang terus membunuh mereka, jumlah tikus pemakan batu telah berkurang menjadi beberapa ribu. Jika jumlahnya kecil, kemungkinan Sue Lingyun dan orang lain yang lolos dari masalah akan jauh lebih besar. Namun, tidak ada yang memperhatikan Jiang Wei yang berada puluhan ribu meter jauhnya. Lin Chen, dia belum mati, rasa dingin melintas di mata Jiang Wei. Jiang Wei adalah murid inti dari Sekte Awan Merah. Terlepas dari bakat, kualifikasi, atau kekuatan kultivasinya, dia berada di level teratas di antara generasi muda di wilayah Yan'an. Dia adalah jenius kelas 1 di wilayah Yan'an. Ketika sejumlah besar tikus pemakan batu mengepung Lin Chen, Jiang Wei mengatur agar 8 adik laki-lakinya pergi. Karena situasi yang mendesak, Sue Lingyun dan yang lainnya tidak memperhatikan Jiang Wei dan yang lainnya, jadi mereka berasumsi bahwa Jiang Wei pergi bersama 8 adik laki-lakinya. Namun tanpa diduga, Jiang Wei tidak pergi sama sekali, melainkan terbang puluhan ribu meter, mengamati Lin Chen dari kejauhan. Awalnya rencana Jiang Wei adalah Lin Chen akan dibunuh oleh tikus pemakan batu, dan kemudian setelah banyak tikus pemakan batu pergi, dia akan keluar untuk memanen batu darah naga yang sudah jadi, tapi dia tidak menyangka. Lin Chen ini benar-benar beruntung. Dikelilingi oleh begitu banyak tikus pemakan batu, dia tidak mati. Tapi, Jiang Wei berpikir dalam hati, bahkan jika tikus pemakan batu gagal membunuh Lin Chen, dia masih harus mati. Tanpa perlindungan Chen Gaoi, saya dapat membunuhnya dengan mudah. Sebelumnya, Chen Gaoi takut untuk mengambil tindakan, tetapi sekarang Lin Chen terpisah dari Chen Gaoi dan yang lainnya dan menuju ke hutan lebat sendirian. Jiang Wei tidak khawatir dan bisa langsung menangani Lin Chen. Setelah aku membunuh Lin Chen dan mendapatkan lebih dari 20 batu darah naga, maka kekuatanku. Mata Jiang Wei sedikit panas. Menurutnya, kekuatan Lin Chen bagus, tapi itu dibandingkan dengan Fu Zijian dan yang lainnya. Terus terang, Lin Chen masih kalah dengannya, seorang jenius terkemuka di wilayah Yan'an. Tanpa berpikir panjang, Jiang Wei membangkitkan energi sebenarnya di dantiannya dan menggunakan energi sebenarnya untuk mendorong tubuhnya terbang ke arah kiri Lin Chen. Jika Jiang Xiwei tidak menerobos ke tahap awal alam dao sejati, dia tidak akan berani mengejar Lin Chen dengan gegabah, lagi pula, masih banyak tikus pemakan batu di bawah tanah. Tapi dia berada di tahap awal alam dao sejati, dan dantiannya tidak diisi dengan energi sejati, tetapi esensi sejati. Setelah energi sejati seorang pejuang diubah menjadi energi sejati, dia dapat terbang di udara. Mengandalkan hal ini, Jiang Wei yakin bahwa dia dapat menghindari kejaran tikus pemakan batu tersebut, lagi pula tikus pemakan batu itu berada di bawah tanah saat dia berada di udara. Titik. Pada saat yang sama, di wilayah Yan'an, di luar lembah kabut hitam misterius di pegunungan Molian. Masih ada ratusan orang kuat di alam dao sejati berkumpul di sini, dan ribuan prajurit di puncak alam Tiangang. Ini adalah pintu masuk ke tanah warisan dan pintu keluar dari tanah warisan. Namun, karena tidak jelas berapa lama tanah warisan akan dibuka, semua orang menunggu di sini untuk mencegah monster datang untuk menghancurkannya. Di luar lembah terasa damai. Tiba-tiba, kabut hitam misterius bergulung dan melonjak, seperti air laut membentuk gelombang di bawah angin kencang. Apa yang terjadi? Seorang pria parubaya di tahap tengah alam dao sejati mengangkat kepalanya dan menatap kabut hitam misterius dengan mata yang tidak berkedip. Mendengar suara ini, banyak tetua dari sekte besar juga menoleh dan melihat kabut hitam misterius. Ketika mereka melihat perubahan kabut hitam misterius, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Apakah sudah waktunya membuka pintu keluar tempat warisan? Kata seseorang. Tapi bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama sejak Lin Chen dan yang lainnya memasuki tempat warisan? Kurang dari sehari. Sekalipun jam buka Heritage Land acak, namun tidak boleh berhenti setelah dibuka hanya 1 hari. Semua orang bingung untuk beberapa saat. Tiba-tiba, terdengar suara, semuanya, ini pertanda fluktuasi ruang. Seorang lelaki tua berusia 60-an berkata dengan wajah serius. Fluktuasi ruang. Banyak prajurit realem dao sejati menoleh.
Orang tua itu mengangguk dan berkata, saya pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa tempat warisan ini adalah ruang rahasia, dengan ruangnya sendiri di dalamnya. Saat ini, tempat warisan sedang mengalami fluktuasi. Jika tebakan saya benar, ruang di tempat warisan ini sedikit tidak stabil, dan ada kelemahannya, tapi aku tidak tahu di mana kelemahannya. Semua orang mengangguk, merasa itu masuk akal. Bagaimanapun juga, tanah pusaka sudah ada sejak zaman dahulu, dan umur pasti pembentukannya sudah terlalu tua untuk dapat ditentukan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya waktu, besar kemungkinan ruang dari tanah pusaka tersebut akan mengalami kelemahan. Apa dampaknya terhadap tempat warisan? Kata seorang pria paruh baya di tahap akhir alam Dao sejati. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak berdampak. Untuk lebih spesifiknya, itu tergantung kemana arah ruang lemah di tanah warisan. Jika itu terjadi di wilayah lain di benua Tianling kita, maka daerah ini orang-orang seperti kita juga dapat mengatur formasi untuk membuat jalan menuju tempat warisan dan mengirim murid ke tempat warisan. Apa? Ini. Semua orang terkejut. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, ini normal. Kita dapat mengatur formasi untuk meningkatkan jumlah orang yang memasuki tempat warisan. Mereka juga dapat mengatur formasi untuk membuka jalan menuju tempat warisan. Ruang lemah di tempat warisan seharusnya berada di wilayah lain di benua Tianling, dan seseorang telah memasuki tempat warisan. Jelas sekali bahwa fluktuasi ruang tadi adalah karena seseorang sedang membuka temukan titik lemah di ruang angkasa. Yang paling penting adalah serangan balik telah berhasil dikirim ke tanah warisan, jika tidak, fluktuasi ruang tidak akan begitu dahsyat. Bab 246, Pukulan Terkuat. Tempat warisan. Di padang rumput yang luas, Lin Chen menggunakan transformasi serangan elang dengan seluruh kekuatannya dan berlari cepat. Dan di area luas kurang dari 2 km di belakangnya, terdapat lebih dari 100.000 tikus pemakan batu. Cici. Di tengah-tengah tikus pemakan batu, Raja Tikus Pemakan Batu, yang seukuran 2 kepala manusia, meraung marah. Tikus pemakan batu ini tidak kalah cerdasnya dengan manusia. Sejak melihat batu darah naga di tangan Lin Chen, ia mengarahkan pandangannya pada Lin Chen dan mengejar Lin Chen dengan gila-gilaan, berharap mendapatkan batu darah naga di tangan Lin Chen. Namun, Raja Tikus Pemakan Batu tahu betul bahwa dengan kecepatan mereka saat ini, mustahil untuk mengejar Lin Chen. Dan begitu Lin Chen memasuki hutan lebat di depan, Raja Tikus Pemakan Batu melirik hutan lebat dengan kedua mata kecilnya, menunjukkan sedikit ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan di hutan lebat. Cici. Raja Tikus Pemakan Batu meraung lagi. Ketika tikus pemakan batu di sekitarnya mendengar suara ini, mereka segera mengeluarkan suara yang keras dan tajam. Suara itu menjadi semakin keras. Pada akhirnya, ratusan ribu batu memakan tikus. Sebenarnya suara yang sangat keras ini dibuat pada saat yang bersamaan. Cici. Saat ratusan ribu tikus pemakan batu meraung, riak tak terlihat segera terbentuk dan bergegas menuju Lin Chen dengan sangat cepat. Hah, ini adalah... Indra Lin Chen sangat sensitif, dia mendengar teriakan sejumlah besar tikus pemakan batu di belakangnya dan segera merasakan ada yang tidak beres. Namun, sebelum Lin Chen sempat bereaksi, riak tak terlihat yang terbentuk oleh jeritan sejumlah besar tikus pemakan batu telah bergegas ke belakangnya dan langsung menuju ke arahnya. Serangan sonik. Lin Chen terkejut saat melihat adegan ini. Yang disebut serangan sonik adalah serangan langsung dengan menggunakan suara. Serangan ini sangat kuat dan sangat sulit untuk dilawan, dan secara langsung mempengaruhi jiwa pejuang. Serangan sonik yang kuat bahkan dapat secara langsung merusak jiwa seorang pejuang, menyebabkan orang yang terkena akan langsung mati. Bahkan serangan ringan pun dapat membuat sang pejuang kehilangan kesadaran sesaat, namun perlu Anda ketahui bahwa para pejuang sering kali bertarung melawan waktu, bahkan kehilangan kesadaran sesaat bisa membuat pihak lain mati. Di wilayah Yanan juga terdapat pendekar yang pernah berlatih ilmu bela diri jenis ini, namun jenis ilmu bela diri ini sangat sulit untuk dipraktikkan, dan meskipun berhasil dipraktikkan, tidak cukup kuat untuk melukai musuh secara serius. Bahkan tidak bisa membuat lawan kehilangan kesadaran sesaat, sehingga jarang dilemparkan. Yang mengejutkan Lin Chen adalah tikus pemakan batu ini sebenarnya tahu cara menyerang gelombang sonik, dan mereka dibentuk dengan menyatukan semua tikus pemakan batu. Di udara puluhan ribu meter dari sini, wajah Jiang Wei berubah drastis ketika dia melihat situasi ini. Dia melihat dengan ngeri pada riak tak kasat mata yang hendak menyerang Lin Chen. Tikus pemakan batu ini sebenarnya tahu caranya untuk menyerang dengan gelombang suara. Jiang Wei ada saat ketakutan di hati saya, untungnya, saya tidak terburu-buru, jika tidak, saya akan terkena serangan sonik. Saya takut. Bisakah serangan sonik yang dibentuk oleh puluhan ribu tikus pemakan batu menjadi lemah? Bahkan Jiang Wei tidak yakin dia bisa menolak. Anda harus tahu bahwa serangan sonik ini bekerja langsung pada jiwa dan tidak mungkin untuk dilawan. Pada saat ini, target serangan sonik adalah Lin Chen. Cici.
Di tengah pasukan tikus pemakan batu, Raja Tikus Pemakan Batu bersatu dengan banyak tikus pemakan batu untuk melakukan serangan ini, dan ekspresinya menjadi sedikit lamban. Jelas sekali bahwa serangan Sonic tadi adalah serangan terkuatnya. Titik. Saat berbicara. Tak lama kemudian, serangan Sonic dari tikus pemakan batu itu berjarak kurang dari 10 meter dari Lin Chen. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Chen memulihkan semua kekuatan jiwanya dan menyimpannya dalam pikirannya, bersiap untuk menahan pukulan terkuat dari tikus pemakan batu. Saat berikutnya, riak tak terlihat menghantam Lin Chen, melewati tubuh Lin Chen dan langsung menuju ke otaknya. Otak adalah bagian terpenting manusia. Jiwa para pejuang berkumpul di otak. Kekuatan jiwa Lin Chen juga menyebar dari otak. Begitu otak rusak parah, akibatnya akan menjadi bencana. Lin Chen mengendalikan kekuatan jiwanya dan langsung membentuk perisai pelindung di otaknya. Boom riak. Tak terlihat membombardir perisai kekuatan jiwa hampir pada saat yang sama, tubuh Lin Chen berhenti dan dia merasakan sakit yang tajam datang dari lubuk hatinya. Rasa sakit yang parah ini tidak kalah dengan rasa sakit yang parah ketika roh pedang memotong jiwa Lin Chen. Ah! Rasa sakit yang memilukan. Mata Lin Chen memerah dalam sekejap, dan keringat dingin muncul di dahinya. Lebih penting lagi, saat serangan Sonic tikus pemakan batu membombardir perisai pelindung kekuatan jiwa Lin Chen, tubuh Lin Chen tiba-tiba berhenti. Berhenti di tempatnya. Kurang dari 2 kilometer di belakang Lin Chen, Raja Tikus Pemakan Batu melihat situasi ini. Ekspresi lesunya tiba-tiba terangkat, dan dia berteriak dan meraung lagi, seolah mendesak banyak tikus pemakan batu untuk mempercepat. Cici. Sejumlah besar tikus pemakan batu bergegas ke arah mereka, hanya dalam 2 napas, mereka mendekati 500 meter, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bergegas ke depan Lin Chen. Dan pada saat itu, bahkan jika Lin Chen menggunakan pisau dimensi lagi, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Titik. Lin Chen berhenti di tempatnya, matanya merah, lapisan keringat dingin keluar di dahi dan tubuhnya, dan sedikit darah mengalir dari mulutnya. Pada saat ini, Lin Chen tidak peduli dengan banyak tikus pemakan batu yang akan bergegas. Jika dia tidak menangani serangan Sonic di otaknya, bahkan jika dia tidak mati di mulut tikus pemakan batu, jiwanya akan rusak parah oleh serangan Sonic ini, dan bahkan jiwanya akan rusak parah. Terbang menuju kehancuran dan segera mati. Serangan Sonic ini sangat kuat. Jika saya tidak memiliki kekuatan jiwa, saya khawatir serangan Sonic dari tikus pemakan batu bisa langsung membunuh saya. Lin Chen ngeri. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan jiwanya untuk melawan serangan Sonic. Dong dong dong. Serangan gelombang suara menghantam perisai kekuatan jiwa Lin Chen lagi dan lagi, membuat serangkaian suara tumpul. Suara ini langsung bergema di jiwa Lin Chen, membuatnya sedikit pusing. Serangan demi serangan masih gagal menembus perisai pelindung Lin Chen. Riak tak kasat mata justru membentuk penusuk dan menusuk perisai pelindung Lin Chen dengan ganas. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Chen berubah. Saat berikutnya, penusuk menembus perisai pelindung, dan rasa sakit yang menyengat datang dari lubuk hatinya, membuat wajah Lin Chen menjadi sangat pucat. Lebih penting lagi, saat penusuk menembus perisai pelindung kekuatan jiwa berbunyi klik dan hancur. Kemudian, penusuk itu langsung memasuki otak Lin Chen. Ups! Wajah Lin Chen berubah drastis. Perisai pelindung yang terdiri dari kekuatan jiwa adalah satu-satunya garis pertahanan Lin Chen melawan serangan Sonic. Setelah perisai pelindung rusak, otaknya akan langsung terkena serangan Sonic. Dan dengan kekuatan serangan Sonic, tanpa perisai pelindung untuk menahannya, itu akan cukup untuk membunuh Lin Chen dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, Lin Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan manik pelindung tubuh yang diberikan Sue Yunlong kepadanya. Segera setelah energi sejati Dantian bergerak, dia akan menuangkannya ke dalam manik pelindung tubuh. Manik pelindung tubuh adalah harta pertahanan. Setelah diaktifkan, dapat membentuk perisai pelindung pada Lin Chen. Perisai pelindung memiliki pertahanan yang sangat kuat dan dapat menahan 10 serangan berturut-turut oleh para prajurit alam Dao sejati. Namun, yang menyerang Lin Chen adalah serangan Sonic. Lin Chen tidak yakin bahwa perisai pelindung yang dibentuk oleh manik-manik pelindung akan mampu menahan serangan Sonic. Bagaimanapun, serangan Sonic itu tidak terlihat dan bukan material. Menyerang. Tapi sekarang situasinya mendesak, Lin Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Namun, tepat ketika Lin Chen mengerahkan energi aslinya dan hendak menuangkannya ke dalam manik-manik pelindung, tiba-tiba, kuali kecil yang telah diam di dalam milik Lin Chen pikiran tiba-tiba mulai bergetar. Berdengung-berdengung. Kuali kecil itu bergetar hebat, dan saat berikutnya, kekuatan hisap yang kuat dan langsung datang langsung dari kuali kecil, langsung menyerap serangan Sonic sepenuhnya. Hah! Lin Chen tertegun dan segera menjadi gembira.
Xiao Ding sangat misterius. Awalnya Lin Chen hanya berpikir bahwa Xiao Ding dapat memurnikan ramuan dan melepaskan kabut untuk menyehatkan otaknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Ding juga dapat menyerap serangan gelombang suara. Setelah menyerap serangan sonik, kuali kecil mulai bergetar perlahan. Setelah beberapa saat, kabut yang sangat tebal menyembur keluar dari kuali kecil, memenuhi otak Lin Chen dan perlahan memberi nutrisi pada otaknya. Saat serangan sonik jatuh, rasa sakit yang parah menghilang. Lin Chen segera membuka matanya dan berlari ke depan tanpa ragu-ragu, bahkan tanpa melihat ke belakang. Waktu yang dibutuhkan Lin Chen untuk menahan serangan sonik sepertinya sangat lama, namun serangan sonik itu tidak terlihat dan tidak terduga, bahkan hanya butuh 2 atau 3 nafas. Namun meski begitu, gelombang tikus pemakan batu hanya berjarak kurang dari 200 meter dari Lin Chen. Di belakangnya, Raja Tikus Pemakan Batu tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit terkejut ketika dia melihat Lin Chen bergerak lagi, dan segera mengeluarkan suara kicau yang cemas. Mendesak tikus pemakan batu untuk mempercepat. Puluhan ribu meter jauhnya di udara, Jiang Wei memandang Lin Chen dengan tidak percaya. Lin Chen ini, apakah dia masih hidup seperti ini? Bagaimana mungkin? Sebelumnya, ketika Lin Chen dikepung oleh gelombang tikus pemakan batu, Jiang Wei menyimpulkan bahwa Lin Chen sudah mati, namun pada akhirnya Lin Chen tidak mati. Sekarang Lin Chen terkena serangan sonik dari gelombang tikus pemakan batu. Menurut kekuatan serangan sonik, Lin Chen pasti mati, tapi dia tetap tidak mati. Jika itu adalah Jiang Wei sendiri, saya khawatir dia akan mati. Lin Chen ini pasti memiliki harta karun di tubuhnya. Mata Jiang Wei berkilat, jika tidak, dengan budidaya dan kekuatannya, mustahil untuk menahan serangan sonik gabungan dari gelombang tikus pemakan batu. Ratusan ribu batu memakan. Tikus akankah serangan sonik Rat United menjadi lebih lemah? Tapi Lin Chen tidak mati, dia hanya berhenti sejenak. Jiang Wei berpikir dalam benaknya, dan dengan sekejap tubuhnya, dia mengikuti gelombang tikus pemakan batu dan terbang di udara. Tepat pada waktunya, Lin Chen, semua harta di tubuhmu dan batu darah naga adalah milikku. Cepat, kamu harus cepat. Lin Chen dipenuhi keringat dingin. Setelah ditangkap oleh tikus pemakan batu ini, Lin Chen akan mati di sini bahkan jika dia memiliki 9 nyawa. Bagaimanapun, maksud pedang setengah langkah di tubuhnya tidak ada habisnya. Sebelum dikelilingi oleh ratusan ribu tikus pemakan batu, Lin Chen menggunakan bilah dimensi 4 kali dan terus-menerus menggunakan bilah 1000 pedang, yang telah dihilangkan. Setengah langkah di tubuhnya, niat pedangnya telah habis. Jika dia dikepung lagi, Lin Chen pasti akan mati. Lin Chen mendongak. Di depan adalah hutan lebat yang sangat gelap. Hutan lebat masih berjarak sekitar 10.000 meter dari saya, dan tikus pemakan batu itu berjarak kurang dari 200 meter dari saya. Lin Chen memaksa dirinya untuk tenang, tetapi jika saya turun dengan kecepatan ini, saya akan takut tikus pemakan batu itu akan dibunuh sebelum aku mencapai hutan lebat. Tikus pemakan batu itu akan menyusulku. Transformasi serangan elang berevolusi dari elang ilahi. Lin Chen tidak lamban dalam menggunakan transformasi serangan elang namun, dia baru saja berhenti, dan dia menggunakan transformasi serangan elang lagi, berpikir untuk mencapai kecepatan yang sama dengan tikus pemakan batu sebelumnya, diperlukan sejumlah percepatan. Dan waktu yang dipercepat ini, tikus pemakan batu di belakangnya sudah cukup untuk mengejar Lin Chen sebelum dia mencapai hutan lebat. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah bertarung. Niat membunuh melintas di mata Lin Chen, dan dengan dentang, dia mengeluarkan pedang roh sejati.